Salam cerdas. Ibu, bapak, saudara-saudara yang saya hormati, sesi kali ini saya akan mengomentari satu berita saja dari Bloomberg Technos terkait dengan suku bunga perbankan. Nah, sebelum kita bacakan berita dari Bloomberg Technos kemarin, kita lihat sumber beritanya. Seperti yang berkali-kali saya sampaikan di sini, kebanyakan media masa itu yang terkait dengan ekonomi itu pemberitaannya merujuk kepada pernyataan pejabat, rilis lembaga resmi, atau pada rilis pelaku-pelaku penting ekonomi. Biasanya begitu. Nah, salah satu yang paling sering diberitakan adalah rilis dari Bank Indonesia, karena Bank Indonesia ini adalah otoritas ekonomi, salah satu otoritas ekonomi. Jadi otoritas ekonomi itu pemerintah, Bank Indonesia, OJK. Sebenarnya juga DPR ya, terkait dengan undang-undang ekonomi dan sebagainya. Bank Indonesia ini terutama sekali adalah otoritas moneter. Moneter termasuk makro prudensial terkait dengan likuiditas. Nah, sebagaimana yang banyak diberitakan minggu lalu, itu Bank Indonesia tanggal 19 dan 20 secara rutin biasanya pada tanggal-tanggal yang hampir sama, itu Bank Indonesia mengadakan rapat Dewan Gubernur ya. Jadi rapat Dewan Gubernur memutuskan hal-hal penting. Nah, hari kedua dari rapat tersebut, biasanya Departemen Komunikasi merilis, bahkan kadang-kadang ada jumpa pers dari Gubernur Bank Indonesia sendiri. Nah, rilis disampaikan tanggal 20 November minggu lalu, semacam ini. Judul rilisnya BI-RIP tetap 6%, mempertahankan stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, rilisnya beberapa paragraf ya. Ini berbagai hal disebut terkait dengan tugas Bank Indonesia sebagai otoritas moneter ya. Dia juga menyampaikan asesmen Bank Indonesia terhadap kondisi terkini perekonomian, kemudian mengerucut kepada hal-hal yang menjadi bagian dari otoritas dia, yang merupakan bagian dari lahan atau landscape atau bidang yang dia harus melakukan kebijakan. Panjang ya, rilisnya cukup panjang, dan pemberitaan tentang rilis ini luar biasa ya biasanya. Sehari dua hari itu berbagai aspek dari yang dirilis ini diberitakan. Terutama sekali adalah tentang BI rate, suku bunga acuan Bank Indonesia. Nah, sehari kemudian itu Bank Indonesia biasanya membuat laporan sehari atau 2 hari ya. Ini kebetulan sehari, tanggal 21, Bank Indonesia mempublikasi dokumen namanya Tinjauan Kebijakan Moneter November 2024. Ini sebetulnya adalah edisi yang lebih lengkap dari rilis tadi. Tapi nampaknya dokumen ini tidak terlalu menjadi perhatian jurnalis ya, karena berita-berita jarang meng-highlight beberapa hal yang lebih spesifik dari ini. Sekalian kanal ini mengingatkan ya, mungkin para jurnalis ada baiknya kalau 1-2 hari kemudian mencari sudut pandang atau penekanan pada beberapa aspek yang tidak terlihat di rilis. Nah, hal lain di dalam rilis yang tadi, rilis sehari sebelum dokumen itu ada lampiran sebenarnya di bawah. Nah, lampirannya itu berjudul ini, Assessment terhadap Transparansi SBDK RDG November 2024. SBDK itu suku bunga dasar kredit, RDG itu rapat Dewan Gubernur. Nah, ini assessment ini jarang sekali diberitakan oleh media massa ya. Kalau yang tadi BI-RIP segala macam ada. Nah, dokumennya itu semacam ini nih, ada kurang lebih 8 halaman ya. Nanti kita kembali ke sini. Nah, menariknya kemarin, jadi berapa hari ya, 6 hari setelah rilis tersebut, ada satu media yang memberitakannya cukup panjang yang namanya Bloomberg Technos. Saya apresiasi nih kepada Bloomberg, dan mudah-mudahan ini bisa mendorong juga media-media lain dalam media ekonomi terutama untuk melakukan hal serupa, mungkin dengan cara-cara yang berbeda. Sudut pandang jurnalis kan bisa berbeda. Kita bacakan saja nih yang Bloomberg Technos, cukup panjang. Nah, judulnya adalah termahal sejak 2021. Ini daftar bunga kredit bank terbaru. Nah, gitu judulnya.
Nah, dia tanggal 26 November berarti kemarin ya, kemarin sore. Nah, keputusan Bank Indonesia menahan BI rate di level 6% kata Bloomberg Technos pada pertemuan bulanan terakhir yang digelar pekan lalu, jadi seminggu nih. Sebenarnya kalau bisa lebih cepat kalau jurnalis lebih perhatian, sehari atau 2 hari setelahnya sudah bisa nih. Nah, sebaliknya katanya dia, kata Technos, mungkin akan menjeda juga harapan penurunan suku bunga pinjaman di perbankan. Ini menarik ya, ini dia di paragraf pertama sudah kasih kesimpulan menurut jurnalis ini. Jadi meski ini BI rate-nya tertahan, itu bukan meski ya, karena tertahan, itu harapan untuk menurunkan suku bunga pinjaman di perbankan pun juga ikut tertahan, dia sebut menjeda. Nah, sebaliknya pada September lalu, karena memang di lampiran tersebut nanti belum sampai pada kondisi bulan Oktober. Jadi lampiran itu karena lebih dalam, itu hanya sampai bulan September ya, padahal pengumumannya tadi kan November. Nah, sebaliknya pada September lalu kata Bloomberg Technos, dia mengutip asesmen Bank Sentral dari dokumen lampiran itu, suku bunga dasar kredit itu melompat ke level tertinggi. Jadi rata-rata 9,13%. Jadi karena pada waktu bulan lalu kan juga masih 6% kan. Jadi naik itu. Nanti apa SBDK dijelaskan nih. Jadi kita ulangi ya, suku bunga dasar kredit, kita disingkat SBDK, perbankan, melompat ke level tertinggi sejak 2021 silam, yaitu rata-rata sebesar 9,13%. Nah, SBDK dijelaskan oleh Bloomberg merupakan harga dasar produk pinjaman kredit yang dijual oleh bank. Nah, jadi kalau saya terjemahkan, kalau itu adalah produk barang dan jasa selain kredit, yaitu pokoknya harga pokok itu, harga pokok produksi. Harga pokok produksi itu dari kredit itu adalah SBDK. Nah, komponennya 3 SBDK ini. Komponen pertama adalah, jadi SBDK ini saya ulangi ya, seolah-olah merupakan harga pokok produksi. Nah, gitu. Nah, komponen pertama SBDK itu harga pokok dana untuk kredit. Jadi ini harga pokok dana dulu, subnya dari harga pokok produksi. Nah, disingkat HPDK. Di dalamnya itu ada biaya dana. Kan ingat loh, perbankan itu kan memiliki dana antara lain dari simpanan nasabah, bukan antara lain, yang terbesar adalah dari simpanan nasabah. Nah, si nasabah kan memperoleh return, yang memperoleh bunga. Nah, itu kan ada harganya tuh bunga, itu tuh bagian dari HPDK. Lalu ada juga biaya dana, biaya jasa. Jasa ini kan dia untuk melakukan penjualan kredit itu kan dia butuh ada alokasi untuk biaya. Itu biaya jasa penjualan itu. Apapun bentuknya, mau terhadap pegawainya sendiri atau terhadap yang membantu penjualan, biaya jasa. Lalu ada biaya regulasi. Biaya regulasi itu kan ada keharusan untuk biaya notaris apakah itu kan namanya biaya regulasi ya. Dan lainnya yang semacam itu. Jadi itu cost biaya HPDK. Komponen kedua adalah biaya overhead cost, yaitu biaya tenaga kerja, biaya pendidikan dan pelatihan, biaya sewa, biaya promosi dan pemasaran dan lain-lain. Berarti biaya operasionalnya bank lah. Tentu dengan cara kan dihitung ini bahwa bagiannya terhadap berapa persennya terhadap harga pokok. Tadi harga pokok yang disebut dengan SBDK itu berapa. Nah, yang menarik harus digarisbawahi adalah biaya promosi dan pemasaran, itu masuk overhead cost. Nah, sedangkan yang ketiga setelah dapat HPDK, dapat overhead cost, nah satu lagi komponennya SBDK itu adalah margin yang ditetapkan oleh bank tersebut. Jadi masuk akal ya, jadi HPP itu dalam konteks bank SBDK ini termasuk margin keuntungan yang diharapkan itu. Tuh, jadi itu SBDK namanya. Nah, dan tingkat bunga yang ditetapkan pada nasabah tidak sama dengan SBDK, ini kan HPP. Biarpun di HPP itu termasuk margin keuntungan, karena bank memperhitungkan faktor risiko. Jadi ada premi risiko. Ya premi risiko bisa 3%, 4%, 5% tergantung jenis nasabah, besarnya dan sebagainya. Berarti kalau misalnya dia mengenakan premi risiko 3%, berarti si nasabah dapatnya 12. Kalau 5% ya 14, kurang lebih begitu.
Nah, ini berikutnya dijelaskan tentang pengertian bedanya SBDK dengan suku bunga yang diterima oleh kreditur tadi ya, yang suku bunga pinjaman itu beda. Suku bunga otomatis lebih tinggi dari SBDK. Nah, dikutip di sini dari naskahnya lampirannya Bank Indonesia tadi dibuat secara verbal oleh Bloomberg Technos ini. Nah, kata dia misalnya segmen korporasi itu rentangnya suku bunga dasar kredit itu berbeda dari 5,69 sampai 13,43%. Jadi suku bunga dasar kredit ini SBDK ya. Nah, di sini dijelaskan ada bank yang seperti perumahan, PT Bank Tabungan Negara itu SBDK-nya mahal, mencapai 8,75%. Tapi kan tetap tuh di bawah rata-rata 9,13 tadi. Lalu BNI lebih rendah sedikit, lalu Bank Rakyat Indonesia diantaranya, Bank Mandiri yang terendah di kelompok Bank BUMN, SBDK-nya 8,05%, ya, dan seterusnya. Nah, beberapa bank masih menerapkan SBDK korporasi. Ini khusus kredit untuk korporasi ya, korporasi berarti gede lah di atas. Biasanya terhitung korporasi itu di atas 1 miliar ya. Saya tidak definisi sekarang, mungkin 1 miliar ke atas itu. Yang bukan UMKM lah. Nah ini bank-bank swasta seperti Mayapada masih 10,6, Sinarmas 10,5, Bank Sampurna 10%. Ingat ya, ini bukan suku bunga kredit. Bukan suku bunga kredit yang dibayar oleh si nasabah, tetapi suku bunga dasar kredit. Nanti pakai sambungannya lagi adalah ada premi kan. Nah, yang SBDK-nya terendah itu justru bank-bank asing ya. Jadi bank asing ini berarti harga pokok kreditnya, SBDK-nya itu rendah. Nah, ini nanti mungkin perlu kajian kita. Apakah karena overhead cost-nya ataukah karena harga dananya yang rendah ya. Itu dicontohkan Bank of China itu 6,72%, lalu HSBC Indonesia hanya 6,75%. Selanjutnya dijelaskan tentang detail-detail dari macam-macam kredit itu dan seterusnya. Nah, saya kira ini menarik karena biasanya tidak sampai segitu. Jadi kali ini saya ingin ingatkan terutama kepada para jurnalis, dan juga kalau jurnalis belum mengutip, ya kita para yang ingin belajar itu baca berita, tolong dilihat namanya lampiran tentang asesmen transmisi suku bunga kebijakan kepada suku bunga dasar kredit perbankan. Ini sumbernya dari Bloomberg tadi ya, lebih panjang di sumbernya ini. Ada grafik nih, misalnya ada grafik perkembangan SBDK BI rate dan spread SBDK dengan BI rate. Nah ini kan satu nih. Jadi kita tahu BI rate 6%, SBDK-nya 9,13%. Ini kondisi September ya. Lalu pada saat yang bersamaan deposito 1 bulan itu kurang lebih 4,75 ya, BI rate-nya 6, deposito 1 bulan 4,75, lalu SBDK 9,13. Yang kanannya itu rata-rata kelompok bank itu SBDK-nya berapa ya. Yang paling murah kantor cabang bank asing dan seterusnya. Ini bisa kita baca. Yang penting sekarang kita sudah mulai paham bahwa salah satu yang bagusnya kita cermati, dan alhamdulillah syukur-syukur kalau jurnalis mau memberitakan, adalah tentang suku bunga dasar kredit. SBDK ditambah dengan premi adalah suku bunga pinjaman. Di situ kita akan melihat meskipun terjadi penurunan BI rate sedikit atau menahan, belum tentu berakibat penurunan SBDK. SBDK selain harga sumber dana juga harga overhead cost, berarti soal efisiensi dia. Begitu juga soal margin keuntungan dia. Nah, dengan belajar ini kita akan pelan-pelan akan memahami bagaimana dinamika keuangan khususnya sektor perbankan.